Selamat pagi. Kita mulai jam 9.40 ya. Nunggu yang lain. Pak.
Oke, selamat pagi kita. Sebentar. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Sudah, sekarang tanggal 17. Oh iya, ke depan saya berhalangan hadir. Untuk itu saya akan melakukan absen 2 kali ya. 17 tambah 7 berarti 2, 4. Saya 2 kali saya absen ini. Ahmad Hidayat, Hadir, Pak. Fajri Adi Fadlan. Fajri Ardi Fadlan. Yosafat. Faska Mulyanta. Yosafat. Monika. Hadir, Pak. Monika hadir ya? Iqbal yang nggak hadir ya? Iqbal hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Tabani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya udah ada. Fatma. Kemarin dia oke izin dia. Sibuk semua. Main dia udah WhatsApp saya sih. Pak Setia Adi Nusantara. Pak Setia. Putri. Hadir, Pak. Lafifa. Hadir, Pak. Salahuddin. Salahuddin Abdul Aziz. Siti Nadia. Siti Nadia. Wirpan. Apa? Ada lagi yang belum absen? Ada? Kalau belum ada, kalau sudah habis semuanya sudah di absen, saya save biasa tutup. Pak, Bapak. Ya. Maaf, Pak. Fajri hadir, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sistem kendali tutup pada SPBP. Apa itu nanti kita akan lihat. Ya, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu maksud dengan sistem kontrol di sini. Itu pada dasarnya sebuah komponen ya, yang dimana ada inputan dan ada outputan dan ada proses. Nah, jadi kalau kita bisa bilang di sini sistem kontrol itu adalah sebuah sistem di mana komponen-komponennya dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah konfigurasi sistem dan untuk mendapatkan sebuah tanggapan yang diinginkan. Jadi maksudnya sistem itu dibuat untuk memproses sebuah inputan dan mengolahnya menjadi sebuah output yang diinginkan. Seperti itulah. Ya.
maksud dari sistem kontrol tersebut. Ya, gimana sistem kontrol di sini ada disebut dengan loop terbuka dan ada disebut sebagai loop tertutup. Nah, terus ada juga biasa orang sebut sistem linear dan tak linear. Ya, pada dasarnya sistem kontrol itu berubah terhadap waktu, terhadap varian waktu ya. Dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap varian waktu. Nah, biasanya singkatannya itu kalau sistem kontrol tunggal, ya mereka disebut dengan SISO, sistem input, sistem output. Nah, sedangkan kalau melibatkan dari banyaknya inputan dan banyaknya output, dia disebut dengan MIMO, multi input, multi output. Itu. Nah, contoh-contoh sistem kontrol yang otomatis di sini bisa contohnya pengontrol temperatur, ya temperatur. Misalnya kalau kita di mana ya, di sebuah ruangan sistem kontrolnya terpusat AC-nya, temperatur AC itu terpusat artinya dan dia berdasarkan ada juga yang dia otomatis itu contohnya misalnya di satu ruangan dia mendeteksi ada 5 orang, ada 3 orang, ada 2 orang, atau suhunya berubah, nanti dia otomatis menyesuaikan. Biasanya ini sering kita lihat di sistem kontrol AC yang terpusat. Itu. Jadi ada temperatur otomatisnya, jadi dia otomatis mau kita set berapa dia balik lagi ke normal. Itu biasanya ada kalau kita ke hotel-hotel ya. Nah, itu kalau udah yang biasanya hotel-hotel bintang 4 ke 5 ke atas. 4,5 ke atas lah, itu udah biasanya seperti itu. Nah, terus begitu juga airan tekanan air, misalnya kalau kita di mana kita sebelum banjir itu, tekanan waduk di waduk-waduk maupun di ya bisa di waduk sih, itu airan tekanannya otomatis dia harus lihat kapan dia bisa buka, kapan dia bisa tutup, karena terkait nanti kalau terlalu banyak air buah waduk otomatis nanti bisa banjir. Nah, jadi itu tekanannya, tekanan air. Nah, begitu juga dengan tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik pun punya kontrol otomatis. Jadi semakin banyak dia menampung tenaga listrik yang mengalir, tapi kan itu pun jadi masalah. Ya, makanya kalau kamu lihat di listrik ini semua pada dasarnya ada hambatan yang dipasang. Begitu di setiap rumah ada sirkuit-sirkuit MCB, sebenarnya hambatan. Ya, terus pada dasarnya kalau kita ngomong sistem kontrol ini sebenarnya lebih ke mata kuliah teknik elektro. Tapi mau harus lemah harus kuat dapat mata kuliah ini. Mereka sistem kontrol. Sebentar. Oke, dan pengontrol numerik itu apa? Pengontrol numerik itu adalah pengontrolan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi karena proses yang mengulang, misalnya beban, testing, dan pengelasan dan sebagainya. Jadi sistem pengontrolan numerik ini ibaratnya ada contohnya berulang-ulang. Sebagai contoh saya kasih apa ya? Saya belum kepikiran contoh sistem pengontrolan numerik. Jadi kalau yang di otak saya sih so far sih kalau saya pengontrolan numerik ini contohnya misalnya suhu kayak kita lagi COVID, ini kalau kita ke bandara atau ke gedung-gedung itu ada pengontrolan numerik ya.
berdasarkan angka. Jadi berdasarkan suhu. Jadi suhu yang udah 37,4 itu pasti dia tiba-tiba bunyi. Tat, 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 tat. Jadi kalau kita lewat, cepat berpeluang dia langsung sensor. Nah, jadi ada berulang-ulang pengecekan berulang-ulang. Dan itu multiple person, multiple orang yang lewat. Otomatis ketika ada 37,4 sekian lebih, itu tandanya udah demam. Otomatis waktu pas COVID ya, saya kasih contoh otomatis itu orang itu ada something wrong sama mereka. Nah, tapi ini juga sebenarnya sistem ini ada yang ibaratnya ada bug-nya. Kenapa? Karena pada dasarnya tipe tubuh semua manusia itu beda-beda. Misalnya dia lagi di tengah terik panas matahari, ya, dia masuk ke dalam mall yang punya sensor itu. Nah, terus tiba-tiba di situ dia 37,6. Karena udah bawa di tempat yang panas. Nah, ini bisa bunyi. Nah, biasanya makanya tetap harus ada orang yang jaga. Kenapa? Orang itu nanti biasanya dia menyuruh, coba bapak atau ibu, entah dia tunggu sebentar 1 menit atau 2 menit, ditunggu dulu baru bisa lewat. Nah, itu kejadian beberapa kali saya lihat. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya sistem kontrol ini digunakan oleh industri-industri atau produk-produk evaluator, karena kan ada pengulangan dia. Contohnya evaluator itu ada pengulangan beberapa kali diulang, ya kan, dan sebagainya, pesawat terbang dan sebagainya. Nah, sistem kontrol loop terbuka ini menggunakan peralatan penggak untuk mengkontrol proses secara langsung tanpa umpan balik. Jadi maksudnya loop terbuka ini dia nggak ada langsung, misalnya nggak ada inputan masuk nih, diproses terbuka, langsung di outputnya langsung keluar. Jadi dia inputan itu nggak ada balik lagi, hasil dari proses output itu nggak ada balik lagi ke inputan. Tanpa umpan balik, maksudnya seperti itu. Makanya ini saya kuningin nih. Jadi contohnya itu bisa ini simple, sistem yang sangat simple. Sebagai contoh sistem apa ya? Oh ya, ini kalau kita absen di fingerprint. Saya absen misalnya fingerprint. Nah, terus dia nanti nggak ada masuk. Saya nggak melakukan inputan apa lagi, cuma tangan saya masukin, habis itu udah selesai. Nanti bilang ya proses berhasil terverifikasi atau proses tidak berhasil terverifikasi. Cuman itu doang kemungkinannya. Ini sistem loop terbuka dan sangat simpel atau sederhana. Harganya pun lebih murah. Nah, lain dengan sistem loop tertutup itu, dia ngeloop terus. Jadi, sebagai contoh, ya kalau kita di mesin ATM, ya itu sistem loop tertutup. Ini mesin ATM. Karena apa? Ketika kita masuk sebuah inputan, pertama kali kita masukkan kartu kita, sebelum kartu kita pilih bahasa dulu biasanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kemudian habis itu baru dia sarankan untuk insert your card, masukkan kartu kita ke ATM. Nah, habis kita masuk ke mesin ATM, terus kita udah masuk inputan kan, dia mengacu lagi, outputnya diproses. Mau ngapain habis masukin itu? Apa kita mau ambil duit? Apa kita cuman mau daftar internet banking? Macam-macam lah di situ. Apa kita mau bayar asuransi atau bayar bill? Macam-macam di situ. Jadi dia bukan loop terbuka, itu berarti loop tertutup. Dia ada proses terus sampai di satu titik mana kita si yang orang tersebut sudah, gue udah tercapai, udah gue out, ada pilihan exit atau cancel. Nah, itu namanya loop tertutup. Makanya dibilang loop tertutup, never ending selama kita masih menginginkan ada proses di dalamnya. Oke, ini ciri-ciri sistem kontrol tertutup ya, sederhana, otomatis harganya lebih murah,
prosesnya dapat dipercaya, ya memang dapat dipercaya sudah pasti. Dapat kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan. Itu betul. Dapat tidak. Contohnya sebagai contoh, saya kasih contoh fingerprint. Ya, kadang-kadang fingerprint itu terlalu banyak orang yang melakukan di mesin fingerprint, nanti somehow itu fingerprintnya itu error karena udah terlalu banyak cap jari, sidik jari, jadi dia error. Makanya ada baiknya itu kalau misalnya fingerprint itu dilap dulu pakai tisu atau apa sebelum kita masukkan tangan kita. Itu. Ya, pada dasarnya sistem loop itu berbasis waktu karena enggak sih ini berbasis waktu ini depend. Tergantung kita mau bikin waktu atau tidak. Nah, oke, ini contoh sistem quantum loop terbuka. Ya. Oke, jadi ini dia langsung ke yang tadi saya bilang suhu ruangan ya, dia langsung dapat output yang misalnya kayak tadi dia 3 orang sistem otomatis ya, tapi loop terbuka dia 3 orang, oh ya udah gue deteksi dia suhu ruangan di sini ada 3 orang di dalamnya, berarti harus berapa gitu. Itu ada langsung kelihatan outputnya dan nggak ada proses lagi apapun. Ya, itu contohnya. Nah, sistem kontrol loop tertutup. Nah, jadi kita udah terbuka, sekarang kita bahas tentang sistem kontrol loop tertutup. Tadi saya udah bahas sedikit, jadi udah intinya yang saya bilang kalau loop tertutup dia ada never ending, dia loop terus sampai kita memang udah user udah tercapai output yang dia mau diinginkan dan dia decide untuk gue mau exit atau gue mau keluar. Tuh. Ya, jadi dia kalau dibilang di sini menggunakan pengukuran keluaran dan mengumpan balikan sinyal tersebut untuk dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan. Nah, yang tadi saya bilang sampai dia mau output diinginkan seperti apa. Sinyal keluaran dan pembalikan terhadap controller yang akan membuat perubahan terhadap sistem agar keluaran sistem seperti yang diinginkan. Jadi saya bilang tadi mesin ATM. Kalau kitanya memang udah masa nggak mau keluar ya, dia never ending loop terus. Mau ngapain habis ini? Ngapain lagi? Ditanya terus. Oke, kalau mau ngambil duit lagi, ambil Anda. Seperti itu kan. Itu contohnya. Nah, otomatis kalau kita bandingkan dengan sistem kontrol tertutup dan sistem kontrol terbuka, itu lebih kompleks yang loop tertutup. Ya. Harganya pun otomatis mesin itu lebih mahal, lebih dapat dipercaya karena ada multiple verification bisa. Contohnya mesin ATM yang tadi saya mesin ATM, itu karena kalau kita udah ngambil duit sekali, kita mau ngambil duit 2 kali, masukin lagi PIN-nya 2. Karena ada proses verification double gitu. Atau bahkan yang lebih kompleks sampai dia kirim semacam kode OTP namanya. Kode OTP itu apa? Transaction. Nah, jadi dia kode transaction yang dikirim ke handphone kita, nanti dari handphone kita masukkan lagi. Di situ saya kasih contoh, kalau kalian sekarang ada kan banking yang nggak usah bawa kartu ATM, cukup bawa handphone, habis itu bisa ngambil duit. Nah itu contohnya, ada verifikasi di dalamnya. Ya, otomatis harganya lebih mahal, lebih dapat dipercaya, biasanya lebih akurat dan tidak berbasis waktu. Nah, kalau yang tidak berbasis waktu, betul, karena ini yang kita tidak, saya bilang, dia kalau keluar dari sistemnya ya kita nggak bakal bisa kok ngulang terus, begitu terus. Ini ada yang cek, apa ini? Konten pasport, nah itu dia. Konten pasport OTP. Intinya seperti itulah. Ada kode OTP. Oke. Nah, ini satu bagian workflow dari atau diagram untuk loop tertutup.
Ya, jadi kalau kita bisa lihat, ini saya ambil contoh aja nih ya, satu dia tutup. Nah, jadi dia never ending di sini. Ini saya kurang jelas juga apa, tapi di sini saya bisa lihat bahwa dia ada umpan balik dari output, dan nanti di output ini umpan balik dari sensor, kecuali dia di sini memutuskan misalnya untuk mau exit, baru dia keluar. Balik lagi ke sensor, nanti diproses lagi. Ini contohnya yang saya bilang, mesin ATM. Nah, komponen loop tutup, sebenarnya komponen tutup juga hampir sama. Dia terbuka juga ada sensor, tutup juga ada sensor. Ya, sensor itu apa ya, macam-macam, sensor suara, sensor temperatur, sensor muka, wajah, macam-macam. Ya. Nah, ini oke, langsung ke coba ke sini. Saya exit dulu deh. Show, jadi saya bisa copy. Nah, jadi dia ini dia melakukan sistem kontrol arus listrik jarak jauh. Ya, jadi sebenarnya sih ini kayaknya bahkan udah pernah pakai mungkin ya. Kalau kalian misalnya ini erat kaitannya dengan perangkat-perangkat smart home. Sebagai contoh itu smart home. Nah, smart home itu contohnya, saya kasih contoh ya. Misalnya lampu, saya bisa nyalakan lampu itu kalau di atas jam 6. Dia otomatis menyala. Ketika jam 5 pagi dia otomatis mati. Lampunya mati. Itu perangkat smart. Atau itu contoh ya, disebut itu penting karena perangkat smart yang seperti ini harus connect ke internet. Jadi semua perangkat IoT itu harus terhubung ke internet. Ya. Itu contohnya. Kalau di sini dia kenapa ini saya bikin ini on STMIC ya, STMIC dari saya juga kurang tahu nih STMIC-nya di mana, tapi kalau saya baca bagus sih dia. Dia sebenarnya kalian bisa buat sendiri, dia cuma matiin hidupin doang. Jadi arus listriknya dimatiin jarak jauh. Baca dia di mana, rumahnya rumahnya di Tangerang ditinggalin, rumahnya ditinggalin dia pergi ke Bandung seminggu. Terus dia bisa nyalain lampu di jam yang dia mau. Nah, yang menariknya ada juga perangkat smart home yang nggak mesti harus connect internet. Saya kasih contoh. Ya, saya juga baru tahu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ada lampu itu kita bisa set clock-nya kalau jam 10, jam 5 dia nyala, jam 6 dia mati lampunya. Jam 5 pagi dia nyala, jam 5 sore atau jam 6 dia nyala, jam 5 pagi. Itu. Nah, itu nggak ada harus connect internet, hanya di perangkat lampu tersebut dibikin perhitungan waktu dia kita, tapi itu perangkat smart home gitu ya. Ini contohnya kan bisa baca, ini mengacu ke smart home.
Ya, jadi ini artikelnya bagus. Jadi dia pakai SUBIP untuk diinstal di rumahnya, di mana terhubung ke internet, terus dia install sebuah aplikasi di HP-nya. Nah, dari situ dia menjadikan si SUBIP ini jadi core untuk smart home-nya. Again, nggak semua perangkat bisa diginiin. Ya, ini lampu nih. Nah, dia harus beli, ini kan SPP, dia mau nggak, dia harus beli satu bot lagi atau microcontroller yang bisa ngomong ke ke listrik, ke MCB. Makanya nih dia beli nih di tip auto header sama yang ini. Bontak ke perangkat. Jadi saya bilang ini kalau dia cuma pakai biasa, TV bolam biasa. Nah, kalau kita udah beli perangkat iOS, bolam yang yang buat smart home, ini udah embedded dua ini, langsung aja di lampu. Banyak kok harganya pun lebih mahal ya. Smart home lampu ya. Ada juga yang hanya buat nge-switch-nya doang di alatnya. Macam-macam, lampunya juga bisa dibeli. Nah ini nih kasih contohnya nih, lampu yang bisa berubah warna. Kita misalnya bilang lampu turn on, kan tadi. Ini saya udah buka. Inilah pokoknya foto ininya. Saya pernah lihat sih, tapi saya belum pernah beli ininya. Saya lupa nama ini nih, pokoknya kayak gini nih gambarnya. Nih lampunya kayak gini, tapi pas saya buka, tapi saya nggak tahu nih namanya apa. Body Smart Home. Nah ini nih, Body Smart Home. Nah ini si body ini, nah ini tadi saya bilang lampu yang udah embedded di dalamnya, udah ada microcontroller di dalamnya, yang udah diatur temperatur warna, misalnya kayak mau bikin misalnya warna biru, mengontrolnya dari smartphone, ini bisa. Kayak ini ada aplikasi juga di smartphone-nya. Saya body apa gitu namanya, saya lupa. Atau nampakmu atau merek atau Pak. Nah, kayak seperti itulah. Saya terus terang saya belum pernah beli ya kayak gini-gini karena saya belum butuh. Nah, itu tapi worth it sih sebenarnya kayak gini-gini. Karena nggak begitu, bukan yang kayak zaman dulu ada yang murahnya. Oke. Jadi itu ya. Sistem kendali dia ini nih body smart home baut tadi saya ngomong di handphone. Nah, ini yang udah jadi perangkatnya. Atau dia kalau yang tadi yang saya yang ini dia buat belum jadi. Ya kita yang simpel aja lah. Gitu. Ini dibuat tahun berapa ya? Dokumen ini sebentar, sebelum saya tahu juga sih tahun berapa dokumen ini dibuat. Intinya seperti itulah. Kok kayak mau coba bisa juga nih. Ini dia jelas step by step, dia pakai aplikasi apa saya juga nggak tahu. Nih, dia masukkan login, dia install aplikasi apa, tampil pada SPB OS.
inilah pokoknya seperti inilah ya. Yang penting ini jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar. Oke, ini saya mau mengingatkan, minggu depan itu saya berhalangan hadir ya, tanggal 24. Nah, nanti kita akan flashback tanggal 1 Juli dan tanggal 8 sebelum tanggal 15 kita ujian. Atau nanti kita terserah mau kita majukan dari tanggal di ujian di tanggal 8 juga nggak ada masalah saya. Tapi kenapa ini warnanya beda ya sebentar ya? Hari slot kuliah pengganti. Oh. Oke. Jadi ini artinya seandainya kita butuh yang mau kita bahas, kita bisa masuk atau enggak kita bahas di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk Oke. PPT hari ini bisa di-share Kak, Pak? Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke. Harusnya saya udah pernah sharing semuanya di Yang di-sharing PPT terakhir sampai ini, Pak. Instalasi file jadi server itu. Coba saya kasih semuanya aja lagi. Sebentar. Biasanya nih kalau ini saya buka. Iya kan biasanya kalau saya buka. Di jalan. Tunggu aja dulu. Saya ingin tanya, Pak. Ya. Untuk UAS nanti ada ujian prakteknya nggak, Pak? Nggak ada. Jadi tulis aja, Pak. Ya, tulis aja. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau kosong dan open internet, open book, saya males kasih nilai. Oke. Berarti kan malasnya udah kelewatan kan? Oh, terlalu gede ya. Oke. Sebentar kalau gitu saya kasih. Ketua kelasnya di sini si Ahmad ya? Oh iya betul Pak. Ahmad bisa tolong WhatsApp saya? Oh, baik Pak. Nanti saya kirim ke kamu aja deh. Ya, nanti saya kirim ke WhatsApp, nanti dia share ke grup kalian. Itu aja ya. Iya, Pak. Oke. Kalau soalnya ini lama, baik saya ke WhatsApp dulu. Oke, sebentar. Nanti dia kirim ke kalian. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak dan selamat siang, pagi menjelang siang ya.
Ya, Siang, selamat Bapak. nice weekend. Ya, kasih. Makasih, Sama-sama. Bapak. Nggak ada yang mau absen lagi ya, udah di absen semua ya. Udah, Pak. Saya Pak Salahuddin. Oh, Salahuddin. Sebentar. Untung saya tanya. Internet of Things. Internet of Things. Tanggal 17. Lain kali jangan telat ya, Salahuddin ya. Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Bapak Marwan izin bertanya. Kalau Iya. misalnya apa namanya yang mini board Arduino itu ada emulatornya enggak ya, Pak? Nggak ada. Adanya cuman, dia bukan emulator sih, nggak ada. Dia cuman kayak yang tadi IDE ini tuh buat komunikasi ke perangkat si Arduino, tapi nggak ada emulatornya dia. Berarti harus benar-benar Jadi- punya fisik ya, Pak, kalau mau nyobain. Iya betul. Maaf Pak, saya mau menambahkan Pak, kalau untuk simulator Arduino itu ada di tinkercad.com dan walkwi.com Oh ada Pak. ya? Ya. Oh, ya udah. Itu online. Oke. Oke, Pak Ahmad. Makasih, Pak Marwan. Ya, Sama. Ntar tanya aja sama siapa tuh dia tuh emulatornya. Kalau mau nyoba. Oke, terima kasih banyak ya. Yuk, selamat siang. Siang lagi, Bapak.